Gaji DPR 3 juta per hari? Fakta, opini, atau manipulasi? Lagi capek kerja buat bayar pajak, mendadak melek karena gaji DPR naik 3 juta per hari. Per hari loh, bukan per minggu, bukan per bulan. Per hari. Itu artinya dalam sehari mereka bisa dapat duit yang jumlahnya setara sama gaji sebulan buruh pabrik. Atau cukup buat kamu bayar cicilan motor sambil makan geprek level 5 3 kali sehari. Dan jangan lupa, ini tuh kenaikan, bukan gaji total. Artinya sebelumnya udah tinggi, sekarang makin tinggi. Kalau gaji itu manusia, mungkin udah bisa nyewa satelit sendiri buat memantau cuaca hati. Dan lucunya, begitu kabar ini tersebar, muncul juga komentar dari beberapa anggota DPR yang bilang masih kurang. Alasannya, tugas kami berat. Berat? Berat nahan ngantuk pas rapat, berat milih menu catering waktu sidang, atau berat nulis caption bijak pas lagi studi banding ke luar negeri. Tentu nggak ada yang salah dengan memperjuangkan kesejahteraan. Tapi rasanya nggak adil kalau yang teriak berat adalah mereka yang duduk di ruangan ber-AC, duduk di kursi empuk, harga belasan juta. Sementara rakyat di bawah masih berat mikirin makan apa besok. Dan anehnya lagi, setiap ada isu tunjangan, mereka langsung sigap, rapat full forum, energi 100%. Tapi giliran bahas undang-undang yang benar-benar dibutuhkan rakyat, tiba-tiba mendadak hilang. Mungkin sinyalnya putus pas panggilan sidang masuk. Masih hangat soal itu, muncul video viral yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut buruh sebagai beban negara. Sekilas, klipnya terdengar serius, intonasi tenang, suasananya formal, tapi kita harus bertanya, apakah itu benar-benar pernyataan asli? Apakah itu konteks utuh, atau potongan-potongan yang sengaja dipilih biar dramatis? Atau lebih parahnya lagi, apakah itu hasil manipulasi digital? Karena sekarang kita hidup di zaman dimana mulut bisa bicara tanpa perlu pemiliknya membuka bibir. Teknologi deepfake bisa bikin siapa aja ngomong apa saja, bahkan dengan wajah dan suara yang meyakinkan. Wajah asli, bibir sinkron, suara persis, tapi isi omongan hasil editan. Dulu kita takut salah kutip, sekarang kita harus takut salah percaya sama video. Dan ini bukan konspirasi, banyak contoh nyata video palsu yang viral. Baru beberapa hari kemudian diklarifikasi itu editan. Tapi sayangnya klarifikasi itu biasanya datang terlambat karena emosi publik sudah meledak lebih dulu. Emosi yang kadang-kadang sengaja dipancing. Jadi saat ada video yang menyebut buruh sebagai beban, kita patut bertanya ulang, apakah itu benar-benar ucapan Menteri Keuangan? Apakah itu diambil dari forum resmi? Atau kita sedang diperdaya oleh alat canggih yang bisa menjungkir kebalikan persepsi? Lalu kita kembali ke kenyataan. Guru-guru di negeri ini masih banyak hidup dengan gaji minim. Banyak yang harus pakai seragam sama tiap hari karena belum cukup beli gantinya. Banyak yang rela ngajar di desa terpencil bahkan tanpa status tetap. Kalau mereka dianggap beban, lalu siapa yang dianggap investasi? Kursi rapat DPR, gedung baru senilai triliunan yang katanya buat meningkatkan kenyamanan kerja. Kalau dibandingin, gaji guru UMK Jakarta sekitar 5 juta per bulan. Tambahan gaji DPR 3 juta per hari alias 90 juta per bulan. Artinya dalam satu hari seorang anggota DPR bisa menghidupi 18 buruh dengan uang tambahan hariannya aja. Belum termasuk gaji pokok, tunjangan rumah, kendaraan, komunikasi, asisten pribadi, dan entah apa lagi. Dan bukan cuma guru yang nasibnya kayak gitu. Buruh juga sering dibilang menghambat pertumbuhan ekonomi. Kalau minta upah layak, rakyat yang demo minta harga kebutuhan diturunkan, dianggap pengganggu ketertiban. Padahal yang ngaco ekonomi siapa? Rakyat. Kebijakan. Kadang negara ini terasa seperti tunjukan komedi. Yang malas dapat bonus, yang kerja keras dicap beban. Yang nyolong naik jabatan, yang jujur diminta bersabar. Rakyat disuruh gotong royong, tapi pejabatnya gotong-gotong amplop. Rakyat disuruh hemat, tapi anggaran negara bocor lewat anggaran perumahan dinas, tunjangan istri, biaya tamasya yang studi banding, dan rakyat disuruh percaya, tapi data-data soal anggaran disembunyikan atas nama kerahasiaan negara. Sementara di sisi lain, teknologi terus berkembang. Ketika AI digunakan untuk hal baik, itu luar biasa. Tapi ketika digunakan untuk membentuk opini palsu, menggiring kebencian, dan menjatuhkan tokoh tanpa fakta, itu bahaya. Bukan cuma bahaya buat pejabat, tapi juga untuk demokrasi. Makanya, kita harus belajar ngerem jempol
Kalau lihat video viral, tanya dulu, apakah ini benar? Apakah ini suara asli atau hasil deepfake? Apakah ini kritik yang valid atau jebakan emosi? Dan mungkin sekarang musuh terbesar bukan cuma kebijakan yang tidak adil, tapi juga kemampuan kita membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting hari ini bukan lagi siapa yang bicara, tapi apakah dia benar-benar bicara? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik berikutnya. Stay smart and stay digital. See you. Bye.